Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zahra Rizdianti dari 3TPJJ2 dengan NIM 2301411032 akan menjelaskan tentang pembangunan jalan tol. Pembangunan jalan tol. Pembangunan jalan tol mempunyai tiga aspek, yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek menjawab kebutuhan mendesak dengan contoh untuk mengurai kemacetan di koridor padat, mempercepat konektivitas ke kawasan industri dan logistik, memberi solusi cepat dengan hasil yang dapat dirasakan segera, lalu menjadi dasar evaluasi untuk program jangka menengah dan panjang. Untuk jangka menengah, menghubungkan kebijakan darurat jangka pendek dengan visi pembangunan jangka panjang, sinkron dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN), dan yang terakhir, menekankan pembangunan koridor tol strategis, integrasi dengan tata ruang dan pengembangan wilayah. Untuk jangka panjang, menjamin kesinambungan pembangunan infrastruktur transportasi. Lalu yang kedua ada mengantisipasi pertumbuhan penduduk atau urbanisasi, perkembangan ekonomi serta kebutuhan konektivitas masa depan. Lalu ada selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN dan Visi Indonesia Emas 2045. Lalu yang terakhir ada mewujudkan sistem transportasi nasional yang berkelanjutan dan terintegrasi atau multimoda. Selanjutnya, konsep pembangunan infrastruktur berbasis pengembangan wilayah. Tujuan pendekatan ini meliputi mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan, mengurangi ketimpangan antar wilayah, memperkuat konektivitas antara pusat pertumbuhan dengan kawasan sekitar, dan terakhir ada mengedepankan perencanaan yang terpadu antara infrastruktur dengan pengembangan kawasan strategis. Contoh wilayah pengembangan strategis BPS meliputi kawasan ekonomi khusus atau KEK, kawasan industri, koridor metropolitan seperti Jabodetabek, Punjur, lalu MBBPT, Merak Bakaheni, Bandar Lampung, Palembang, Tanjung Api-Api. Lalu berdasarkan Perpres nomor 79 tahun 2024, pendanaan infrastruktur melalui P3NK dengan judul Perpres nomor 79 tahun 2024 tentang pendanaan penyediaan infrastruktur melalui pengelolaan perolehan peningkatan nilai kawasan atau P3NK dengan tanggal berlaku 12 Agustus 2024 dengan intisari merupakan mekanisme pembiayaan alternatif berbasis wilayah di mana dana pengembangan infrastruktur dapat diperoleh dari bagian peningkatan nilai yang diciptakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha, atau pihak penerima manfaat yang dalam pengembangan kawasan. Ini memungkinkan pembangunan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan di tingkat lokal atau regional. Dan berdasarkan PUPR nomor 6 tahun 2022, Perencanaan dan Pemrograman Infrastruktur dengan judul Peraturan Menteri PUPR Nomor 6 Tahun 2022 mengenai perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur, pekerjaan umum, dan perumahan rakyat dengan tanggal berlaku 24 Mei 2022. Dengan garis besar, menetapkan kerangka peran penyusunan dokumen perencanaan infrastruktur berbasis pengembangan wilayah (RPIW) yang menjadi acuan bagi Kementerian PUPR dalam merencanakan program pembangunan infrastruktur terintegrasi. Mungkin cukup sekian penjelasan dari pembangunan infrastruktur jalan tol. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.